Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya mengisi evaluasi diri praktik konseling RBT. Nah, ini adalah form yang akan kalian isi setiap kali ketika kalian selesai melaksanakan praktik konseling RBT, baik pada setting konseling RBT secara individual maupun secara kelompok. Oke, tidak usah berlama-lama, saya akan menjelaskan bahwasanya kalian mengisi form evaluasi diri ini dilakukan sebagai tujuan kalian untuk merefleksi dan mengevaluasi diri kalian pada saat menjalankan peran sebagai konselor dalam menyelenggarakan konseling. Jadi orientasinya di sini adalah melihat bagaimana performa kalian sebagai konselor dalam melaksanakan konseling RBT. Yang berikutnya adalah pertanyaan evaluasi ini terdiri dari 20 butir skala, lalu ditambah lagi dengan 5 pertanyaan esai secara reflektif. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwasannya untuk form evaluasi diri ini tidak ada pertanyaan benar atau salah ya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir akan adanya pengaruh terhadap nilai akhir kalian dalam berkuliah ini. Tetapi instrumen ini digunakan bagi kami para tim pengajar untuk mengetahui bagaimana aktivitas berpikir kalian dan aktivitas diri kalian pada saat memproses pengalaman kalian sebagai konselor pada saat praktik konseling REBT. Dan yang terakhir, teman-teman juga harus garis bawahi bahwasannya pengisian form evaluasi diri ini harus dilakukan secara jujur, yang artinya harus benar-benar berdasarkan pengalaman yang kalian alami atau berdasarkan POV atau perspektif kalian yang ada di dalam kepala kalian pada saat melaksanakan sesi praktikum konseling REBT. Oke, tidak usah berlama-lama, kita akan langsung saja kita klik berikutnya. Oke, tentu saja yang pertama di sini adalah memilih, eh, bukan memilih, sorry, adalah mengisi identitas kalian sebagai mahasiswa. Oke, di sini saya menggunakan Mbak Airin. Mbak Airin, saya pinjam namanya ya untuk percontohan. Lalu klik name kalian. Oke, lalu offernya. Setting konselingnya katakanlah hari ini adalah setting konseling individu cycle ketiga. Kita klik next. Nah, saya klik next. Di sini kita akan yang pertama adalah mengerjakan bagian ke satu, yaitu skala cognitive flexibility. Nah, skala cognitive flexibility pada praktikum konseling ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat kemampuan kalian dalam menghadapi eh, berbagai situasi yang di luar dugaan atau berbagai macam situasi yang unpredictable. Nah, oleh karena itu, di sini ada 20 item pertanyaan. Kalian respon menggunakan 7 pilihan jawaban yang disediakan ini. Oke, kita lanjutkan. Jadi, 7 pilihan jawaban ini menjadi representasi dari kondisi kalian pada saat pelaksanaan praktik konseling REBT, yaitu pada saat kalian berperan menjadi konselor. Jadi, setiap pertanyaan atau setiap item pernyataan yang ada pada bagian pertama ini, kalian jawab berdasarkan sesuai dengan pengalaman, situasi, kondisi, dan cara berpikir kalian saat melaksanakan praktik konseling RBT yang berperan menjadi konselor. Oke, kita berikan contoh yang pertama. Saya mahir dalam menilai perubahan emosi konseling untuk menyesuaikan gaya komunikasi dalam praktik konseling hari ini. Jadi, apakah pada saat praktik konseling hari ini teman-teman dapat dikatakan mahir dalam menilai perubahan respon, perubahan emosi, perubahan perilaku, bahkan perubahan komunikasi dari konseling sehingga di sini teman-teman bisa dikatakan bisa secepat kilat untuk menyesuaikan gaya komunikasi tersebut. Apabila teman-teman merasa mahir dan piawai dalam melakukannya, maka berikan penilaian sangat sesuai. Tapi kalau teman-teman merasa kurang begitu mampu atau kurang begitu mudah dalam melakukan penyesuaian gaya komunikasi akibat adanya perubahan respon dari konseling, maka berikan penilaian ya bisa saja kurang ya. Kalau sama sekali tidak bisa dan justru membuat teman-teman menjadi blank sebagai konselor, berikan penilaian yang sangat tidak sesuai. Nah, semua penilaian itu wajib teman-teman nilai ya berdasarkan 20 item. Nah, teman-teman, saya mohon izin untuk melakukan next karena kita harus membahas ke bagian yang kedua. Tetapi tetap saya ingatkan kepada teman-teman bahwasanya untuk penilaian ini harus benar-benar didasarkan pada situasi, kondisi, dan pengalaman serta perspektif kalian pada saat menjadi konselor di praktik konseling di hari ini. Karena
evaluasi ini akan dilakukan tepat setelah kalian selesai melaksanakan praktikum konseling. Oke, kita next ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua ini sifatnya adalah esai. Setidaknya di sini ada sekitar eh, 6 pertanyaan ya, 6 pertanyaan yang menuntut kemampuan reflektif kalian dalam mendeskripsikan bagaimana pengalaman kalian pada saat berpraktik menjadi konselor. Jawablah setiap pertanyaan ini eh, dengan jujur dan disesuaikan dengan situasi yang ada pada saat kalian memang benar-benar melaksanakan praktik konseling RBT. Nah, contohnya di sini, dalam situasi konseling yang tidak sesuai harapan atau di luar dugaan selama praktikum, bagaimana cara Anda mengendalikan respon emosional pada perilaku Anda? Nah, respon emosional dan perilaku itu dapat dikendalikan dengan cara yang seperti apa sih? Seperti contohnya, saya berusaha untuk tetap fokus dengan melakukan, katakanlah, self-talk agar fokus saya tetap terjaga. Dengan demikian saya lebih mampu dalam menyesuaikan menyesuaikan emosi dan respon perilaku saya sebagai konselor dengan lebih tepat. Nah, ini contoh cara menjawabnya ya teman-teman ya. Setidaknya teman-teman menjawab dengan rentang 3 sampai dengan 4 kalimat operasional yang sesuai dengan benar-benar yang teman-teman alami dalam kegiatan praktik konseling hari ini. Oke, itu saja teman-teman jawab penjelasan dari saya untuk bagaimana caranya mengisi evaluasi diri ini. Oke, sekian terima kasih dari saya. Sampai jumpa kembali. Apabila ada pertanyaan, boleh langsung chat di grup WA ya, teman-teman ya. Oke, terima kasih semuanya. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.